merupakan salah satu hal yang memang dari dulu itu aku kayak takut gitu loh. Aku takut kalau misal ternyata dalam proses pencarian beasiswa ini ada niat yang nggak murni, atau ada hal yang ternyata tuh nggak baik, sampai akhirnya menghambat aku mendapatkan beasiswa. Aku tuh takut banget sama hal-hal kayak gitu. Kualitas selanjutnya yang keempat adalah leadership. Leadership atau kepemimpinan ini tentu bisa kita peroleh dari keikutsertaan kita di organisasi, di komunitas, di banyak kegiatan yang kadang tanpa kita sadari itu udah membentuk personality kita. Jadi mungkin tadinya kita malu buat ngomong di depan, kita kalau ngomong di depan masih belibet, artikulasi aja nggak jelas, gemeteran. Dengan ikut semua itu, kita jadi punya kemampuan yang lebih, kita punya leadership, kita ternyata bisa memanage, kita bisa bekerja dalam tim, dan lain sebagainya. Nah, leadership ini perlu banget. Kita perlu bisa memimpin karena memang untuk berbagai beasiswa yang dicari itu orang yang bisa memimpin. Untuk beasiswa LPDP sendiri juga mencari pemimpin masa depan. Jadi nggak heran kalau misal dari leadership itu juga dilihat banget. Kalau orang yang kelihatannya kayak loyo, mudah kebawa ombak, terombang-ambing, nggak punya motivasi yang jelas, nggak punya prinsip hidup yang jelas, nggak visioner, itu akan sangat sulit untuk meyakinkan pewawancara. Nah, itu dia, kalau kita punya leadership, kita akan terbantu. Dan ngomongin masalah pemimpin masa depan sendiri, sebenarnya itu nggak melulu pemimpin kayak jadi presiden, jadi menteri, atau jadi yang tinggi-tinggi kayak gitu. Pemimpin itu bahkan bisa loh, kalau kita mimpin sekolah, kita jadi kepala sekolah, itu juga pemimpin masa depan. Kita jadi ketua program studi, misalnya kita dosen, terus kita jadi dekan, jadi rektor, itu juga pemimpin masa depan. Atau bahkan misalnya kita aktif di lingkungan, terus kita jadi RT, jadi lurah, itu juga pemimpin masa depan. Nah, yang dicari adalah mereka yang punya jiwa kepemimpinan, yang bisa memimpin, yang punya inisiatif gitu. Dan kualitas ini akan terlihat banget nanti ketika kita wawancara. Hampir semua beasiswa itu ada wawancaranya, dan ketika diwawancara, ketika ngobrol sama pewawancara, kadang ada psikolognya juga. Di situ terlihat kurang lebih kepribadian kita tuh kayak apa, kurang lebih kita tuh bisa memimpin apa enggak. Aku tuh sering banget dapat pertanyaan kayak misal, aku udah semester akhir kak, aku gimana ya mau ikut organisasi, juga aku udah lagi skripsi, atau bahkan ada yang bilang aku udah lulus kuliah kak, aku bingung mau ikut organisasi di mana. Well guys, organisasi itu kan nggak cuma di dalam kampus kan, ada yang eksternal, dan itu nggak cuma untuk mahasiswa. Sekarang banyak banget organisasi atau komunitas atau apapun itu yang bisa mengembangkan leadership kalian, yang bisa kalian ikuti terlepas dari status kalian mahasiswa, kalian pelajar, kalian pegawai, dan lain sebagainya, kalian bisa ikut. Dan sebenarnya untuk ikut organisasi tuh nggak harus yang kayak keren-keren banget, yang levelnya internasional atau nasional, no. Kita bahkan bisa ikut organisasi di sekitar kita. Kita bisa ikut PKK misalnya, ikut ibu-ibu PKK gitu. Kalau pas kita udah nikah, udah punya keluarga, kita ikut ibu-ibu PKK, itu juga bisa meningkatkan leadership kita. Atau kita juga bisa ikut organisasi kepemudaan di desa kita, atau mungkin bisa juga jadi relawan di suatu yayasan, di NGO, ikut program kelas inspirasi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak banget kesempatan kita buat ikut organisasi, dan kita harus aktif cari organisasi ini yang kira-kira bisa mengembangkan diri kita buat self-development itu apa. Informasinya banyak banget di Instagram kok, karena aku yakin hampir semua organisasi atau yayasan atau NGO, mereka punya platform Instagram untuk menyosialisasikan program mereka. Jadi kuncinya kita harus kreatif. Dan ngomongin masalah kreatif, ini bakal nyambung ke poin berikutnya, tentang kualitas yang harus dimiliki oleh scholarship hunters. Poin selanjutnya yang kelima yaitu creativities. Jadi kalau kalian memutuskan untuk mencari beasiswa, kalian harus siap untuk menjadi pribadi yang kreatif. Kreatif ini bukan berarti kalian bisa bikin kerajinan tangan ya, atau kalian bisa main musik dan sebagainya. Kreatif tuh bukan melulu masalah itu. Kreatif ini salah satunya bahwa kita bisa break the limits. Kita tahu bahwa setiap orang itu punya kelemahan. Mungkin ada yang lemahnya di kemampuan bahasa Inggrisnya, mungkin ada yang kelemahannya di nggak bisa bagi waktu karena dia kerja super sibuk, dia harus ngurus keluarga, ngurus orang tua. Ada yang kelemahannya lagi bahwa dia itu tinggal di daerah terpencil,
mereka punya akses yang susah dan lain sebagainya. Jadi setiap orang tuh punya limitnya masing-masing. Kita kreatif artinya kita bisa break those limits. Jadi jangan hanya karena limit tertentu terus udah kita nyerah, aduh aku tinggalnya di desa nih, aku nggak bisa ini, nggak bisa ikut seminar dan lain sebagainya, ya udahlah aku nggak usah nyari beasiswa. No, jangan sampai kayak gitu. Aku juga punya pengalaman tentang ini karena aku kan tinggal di kota kecil di Jawa Tengah, dan aku tuh sering banget dapet info kaitannya tentang beasiswa, tapi itu diselenggarakan di kota besar. Dari mulai seminar, pelatihan apa-apa gitu, yang fasilitasnya tuh kayaknya enak banget seandainya aku tinggal di kota besar. Tapi karena aku tinggal di kota kecil, jadi ketika ada seminar, aku harus keluar kota, aku harus mengeluarkan effort yang mungkin sedikit lebih banyak dibanding mereka yang udah tinggal di kota besar, kayak gitu. Dan waktu aku lagi nyiapin buat beasiswa LPDP, itu juga ada kayak grup gitu ya. Jadi grupnya itu bukan grup online, tapi memang grup tatap muka. Mereka para pencari beasiswa itu udah bikin kayak komunitas, kelompok belajar. Nah, selama beberapa bulan atau selama beberapa minggu, mereka tuh ketemu. Nanti ketemu mereka tuh belajar, mereka tuh sharing persiapannya udah sejauh mana. Dan waktu itu karena salah satu proses seleksi beasiswa itu ada FGD, Focus Group Discussion untuk beasiswa LPDP, jadi mereka tuh latihan simulasi, mereka latihan FGD, terus mereka bahkan ketemu langsung sama penerima beasiswa yang udah jadi awardee gitu. Terus aku tuh yang kayak tinggal di kota kecil, aduh aku nggak bisa nih buat gabung kayak gituan karena aku jauh, masa aku harus tiap minggu misal datang ke Jakarta buat ikut komunitas itu, buat belajar bareng gitu. Nah itu salah satu limitku yang memang aku sempet kayak iri, andai aja aku tinggal di kota besar tuh bakal mudah banget gitu. Tapi ya udah, karena memang keterbatasanku di situ, aku berusaha memaksimalkan yang ada. Selain break limits, kita juga harus kreatif dalam hal initiate the projects misalnya. Dan kalau ngomongin projects ini nggak harus yang wah-wah banget gitu ya. Kita bisa mulai dari yang sederhana. Project sederhana misalnya, aku udah pernah bilang kayaknya di videoku sebelumnya, ngajarin ngaji di anak-anak kampung misalnya, atau misalnya kita buka les-lesan gratis. Misalnya kita nggak bisa yang susah-susah, kita nggak bisa ngajarin yang kayak matematika, fisika gitu, kita bisa ngajar misalnya calistu, baca tulis hitung untuk anak-anak kecil kayak gitu. Kalau kalian ngerasa nggak bisa ngajar, kalian juga bisa memanfaatkan sosial media. Misalnya kalian ngumpulin baju-baju bekas dari teman-teman, dari tetangga, dan lain sebagainya, lalu kalian jual. For your information, laku loh baju bekas itu dijual, karena aku udah berkali-kali jualan baju bekas. Lalu hasilnya kita sumbangkan, hasilnya kita donasikan, bisa dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk barang, kita beliin sesuatu gitu. Project-project kayak gitu yang memang kelihatannya sederhana, tapi kita bisa ngelakuinnya. Karena memang kalau terlalu berat juga, nanti malah susah kan, kita mungkin nggak mampu, kita mungkin ada keterbatasan lain gitu. Jadi mulailah kreatif dalam menginisiasi project-project yang bisa kita lakukan. Pernah nih suatu hari ada yang sharing sama aku, jadi dia pengen bikin YouTube channel dan nanti di YouTube-nya itu isinya akan tentang bidang yang dia geluti. Mungkin misalnya dia bidangnya perairan, dia bakal ngomongin tentang kelautan, tentang ikan dan lain sebagainya sesuai bidangnya dia. Tujuannya adalah biar dia bisa berbagi dan setelah itu dia bisa mendapatkan beasiswa kayak gitu. Aku mengapresiasi idenya, itu bagus dan juga untuk berbagi. Tapi aku tekankan lagi bahwa niatnya harus diluruskan. Memang niatnya untuk berbagi, tapi jangan sampai niatnya itu tergeser gitu ya, kayak oh biar nanti ketika wawancara kita bisa jelasin ini nih, kita punya platform ini dan itu hanya untuk mendapatkan beasiswa aja. Jangan sampai kayak gitu. Karena takutnya justru niat kita yang kurang murni itu malah menghambat kita dalam mendapatkan beasiswa. Itu merupakan salah satu hal yang memang dari dulu itu aku kayak takut gitu loh. Aku takut kalau misal ternyata dalam proses pencarian beasiswa ini ada niat yang nggak murni, atau ada hal yang ternyata tuh nggak baik, sampai akhirnya menghambat aku mendapatkan beasiswa. Aku tuh takut banget sama hal-hal kayak gitu. Jadi kalau kita mau menginisiasi sesuatu, kita mau bikin sesuatu, mungkin kita bisa niatkan dulu untuk belajar, kita bisa niatkan untuk menambah pengalaman, untuk sekadar berbagi, untuk menggali kreativitas kita juga gitu. Jadi ya anggap aja kalaupun nanti kita dapat beasiswa karena kita melakukan itu berarti bonus. Keenam yang harus dimiliki oleh scholarship hunters adalah experiences. Jadi kita harus punya pengalaman. Pengalaman ini bisa kita dapatkan dari banyak hal loh. Jadi nggak melulu tentang organisasi, kita juga mungkin bisa reflect ke pengalaman kita waktu kuliah, kita pernah magang di mana, itu juga bisa dijadikan pengalaman yang bisa buat kita belajar.
dan pengalaman, mungkin kita pernah menang suatu lomba, kita pernah ikut seleksi pertukaran pemuda, misalnya student exchange, pengalaman kerja, atau pengalaman tadi, hasil dari kreativitas kita yang tadi aku bahas sebelumnya. Kita bikin suatu project, kita misalnya pengalaman ngajar di pedesaan, pengalaman ikut kelas inspirasi, dan lain sebagainya. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang nanti bisa kita kumpulkan, diakumulasi, dan itu akan jadi modal untuk mendapatkan beasiswa. Asumsiku sih gini, kalau misalnya tadi dari poin pertama, kualitas pertama tentang strong determination, sampai akhir itu udah kita terapkan, maka logikanya kita bakal punya banyak pengalaman. Bayangkan kalau misalnya kita udah kreatif, kita menginisiasi project, kita ikut organisasi, kita punya strong determination, dan lain sebagainya, pengalaman kita udah bakal banyak banget kayak gitu. Kualitas terakhir yang harus dimiliki oleh scholarship hunters adalah achievements, atau pencapaian. Kalau ngomongin masalah achievements, ini tentu luas banget, dan definisinya tuh buat orang beda-beda. Mungkin bisa achievement dalam bentuk kejuaraan, bisa juga misalnya berupa publikasi ilmiah di jurnal ternama, nah itu juga achievement. Atau sesederhana punya IPK yang bagus. Mungkin buat sebagian orang, mendapatkan IPK yang bagus itu hal biasa, kayak ya udahlah ya, itu lumrah gitu, banyak kok orang yang dapat cum laude. Nah, tapi sebenarnya kita tuh nggak bisa lihat sesimpel itu loh. Aku juga kayaknya udah pernah bahas ini sih. Mungkin kadang buat sebagian orang dapetin IPK 3,5 itu hal yang mudah. Tapi buat orang lain yang mungkin dia harus berjuang, dia harus kerja, membiayai kuliahnya sendiri, dia bahkan harus jadi tulang punggung, membiayai keluarga, atau mungkin harus merawat orang tua yang sakit, mungkin udah ditinggal orang tua, harus ngurusin adik-adik yang masih kecil, atau mungkin dia sendiri juga fisiknya lemah, dan lain sebagainya. Itu mendapatkan IPK di angka tertentu juga merupakan achievement. Jadi kita nggak bisa underestimate, kayak melihat sebelah mata, oh gitu doang kok dianggap achievement, no. Dan itu juga biasanya terjadi sama diri kita, kayak aku kan nggak punya achievement, masa IPK 3,5 aku anggap achievement, itu kayaknya biasa aja gitu. Kita nggak boleh berpikiran gitu. Itu bisa jadi achievement loh kalau dalam prosesnya itu memang kita harus berjuang banget gitu. Jadi intinya kalau ngomongin masalah achievement, jangan terpaku hanya dengan prestasi-prestasi, hanya dengan plakat, hanya dengan piala atau piagam. Nggak cuma masalah itu, banyak kok di luar itu, dan kita harus mendefinisikan achievement itu sebagai sesuatu yang luas, sebagai sesuatu tentang kebermanfaatan kita untuk sesama. Karena kadang ya, kelihatannya oh ya piagamnya banyak, oh ya dia punya embel-embel misalnya duta apa, duta lingkungan, duta wisata, duta bahasa, dan lain sebagainya, tapi ternyata dia nggak ngelakuin banyak hal. Menurutku justru achievement yang kayak gini kurang berarti dibanding mereka yang misalnya cuma ngajarin anak-anak di sekitarnya, tapi ternyata anak-anak itu bisa jadi berprestasi. Menurutku achievement ini lebih keren. Nah itu dia kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh scholarship hunters. Mungkin kalian bisa pakai 7 kualitas ini sebagai patokan, kayak misal, oh leadership aku udah punya, achievement aku udah punya, tapi strong determination aku belum punya, perseverance aku belum punya, aku masih suka down, aku masih goyah, aku masih banyak sekali kekurangan, aku kurang kreatif, kayak gitu. Jadi silakan kalian bisa checklist nih, berdasarkan diri kalian, yang kurang di mana, dan itu yang harus kalian penuhi, yang harus kalian gali. Makanya aku juga kadang kesusahan kalau misal ditanya sama orang, Kak, aku lagi pengen daftar beasiswa nih, aku masih semester 5 misalnya, aku masih semester 3, atau aku masih SMA. Banyak loh yang udah cari-cari beasiswa pada japri ke aku. Mereka bahkan masih SMP itu udah nyariin beasiswa, keren banget. Tapi kadang aku suka bingung kalau ditanya apa yang harus aku persiapkan, karena aku kan nggak tahu konteks masing-masing orang kan. Aku bilang harus belajar bahasa Inggris, bisa jadi mereka udah biasa juara debat bahasa Inggris. Aku bilang mereka ikut organisasi, bisa jadi mereka aktivis kayak gitu. Jadi makanya kalian bisa pakai checklist ini nih, kira-kira yang kurang di mana. Nanti silakan digali, kalian akan tahu, dan kalian justru lebih tahu tentang diri kalian gitu ya. Kalau kalian pengen sharing, silakan komen, aku bakal seneng banget bacanya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa buat share video ini ya, dan support aku terus biar aku makin semangat buat bikin videonya. Terima kasih, bye!